Udah. Oke. Gua ngomong ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam yang menonton. Ya, sini saya bersama Tatid Gumilar, Tri Mukhtar dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang akan saya bawakan, yaitu kisah inspiratif seputar kewirausahaan. Sini tugas yang saya presentasikan untuk mengampu mata kuliah kewirausahaan 1, tugas besar. Ya. Oke, kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan, yang dimaksud kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Jadi yang namanya kewirausahaan selalu bernilai tambah. Ada sebuah benefit. Lalu kewirausahaan sendiri berasal dari dua kata serapan, yaitu wira yang artinya mandiri, dan usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Ya, sehingga wirausaha yakni individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko, dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Sedangkan pengertian kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat atau tujuan dari kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha kecil. Nah, di sini maksudnya adalah di sini kita membuka lapangan kerja bagi pada seluruh masyarakat yang ingin berminat kewirausahaan, baik usaha kecil-kecilan di rumah maupun untuk mengembangkannya di tingkat mungkin bisa sampai tingkat internasional. Nah, yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Nah, di mana di sini tuh maksudnya tuh seperti masyarakat itu bisa mampu bersaing satu sama lain untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Nah, di sini tuh dituntut para mahasiswa, para pengusaha itu mampu menumbuhkan semangat yang untuk menginovasikan segala produk dan usaha-usahanya bagi kelangsungan usahanya tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui apa itu tentang kewirausahaan, wirausaha dan tujuannya. Dengan mengetahuinya, kita seharusnya tahu apa aja yang harus yang mereka siapkan, dan banyak orang juga yang berpikir bahwa pengusaha itu sudah memiliki harta atau uang banyak sehingga dia mampu membangun usahanya, dan banyak juga beranggapan di usia-usia muda seperti 20-an sampai 30-an itu belum mampu untuk sukses merintis usaha, dan harus yang berumur tua seperti sudah umur 50 tahun atau lebih mungkin sepuh. Nah, di sini saya sama partner saya ingin memberikan beberapa contoh siapa-siapa saja yang mampu, yang dapat bisa dibilang merintis usahanya dimulai dari nol, seperti nah, yang pertama ada Bambang Mustari Sadino, atau yang biasa yang kita kenal itu dengan nama Bob Sadino, yaitu pengusaha yang berbisnis dalam bidang pangan dan peternakan. Nah, beliau juga memiliki ciri khas berpakaian di mana selalu mengenakan kemeja dan lengan pendek yang dipadukan dengan celana pendek. Maksud saya mengenakan kemeja lengan pendek dan dipadukan dengan celana pendek. Nah, beliau ini kelahiran tanggal 9 Maret 1933. Awalnya dia membuka usaha pertamanya itu adalah rental mobil, di mana beliau merangkap sebagai sopirnya juga. Namun di suatu ketika beliau ini mengalami kecelakaan sehingga mobilnya rusak juga nih. Nah, dia mengharuskan dia untuk gulung tikar. Nah, tidak selang berapa lama ini Bob Sadino ini menjadi buruh bangunan yang dibayarnya harian gitu. Pada saat itu upah buruh harian itu sangat kecil kan. Nah, beberapa kemudian dia melihat peluang bisnis yang lain, yaitu berdagang telur. Nah, karena beliau itu nggak punya modal untuk menjalankan usahanya. Nah, Bob Sadino ini meminjam uang ke tetangganya untuk mendirikan peternakan ayam.
Nah, untuk menjadi sukses membutuhkan waktu yang lama kan. Nah, seperti contoh Bob Sadino ini, contoh nyata dia mampu mendirikan Kemchix yang di mana ini supermarket yang untuk kebutuhan peternakan dan bahkan pertanian ini. Oke. Yang kedua ada Ciputra. Nah, Ciputra ini yang memiliki nama asli ada Ci 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 Chin Huan. Nah, yang di sini yang kita kenal kebanyakan adalah Ciputra. Nah, kisah mengharukannya ini beliau sudah ditinggal mati oleh bapaknya sejak umur 12 tahun. Nah, di sini dia memiliki semangat hidup yang tekad. Nah, sehingga dia diterima di arsitek di ITB. Nah, dia juga lulus dari arsitek dan ITB. Nah, setelah lulus, dia bersama dua temannya mendirikan bisnis konsultan arsitektur yang bernama CV Daya Cipta dengan kondisi yang seadanya. Di awal perintisannya, Ciputra harus melakukan penawaran dari rumah ke rumah, home to home, atau door to door. Sayangnya ini sangat sulit untuk mendapatkan orderan. Keadaan ini berlangsung hingga dia itu berkeluarga. Nah, di suatu ketika dia memberikan diri untuk pindah ke Jakarta dan karena kegigihannya proyek yang ia ajukan ke Gubernur Jakarta saat itu dan juga dia mengajukan proyek ke Presiden saat itu diterima, akan tetapi tidak dapat terlaksana karena kurangnya dana dari pemerintah. Nah, dia tidak putus semangat. Nah, selanjutnya dia itu bersama dua temannya ini mencari sponsor dari perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, sehingga dia mendapatkan perusahaan-perusahaan besar itu untuk sebagai sponsornya dan akhirnya dia seperti yang bisa kita kenal sekarang. Usahanya berkembang pesat dan di mana seperti ada Ciputra yang ada di Jonggol atau Ciputra di mana, itu kita pasti selalu melihatnya. Nah, kita sudah mengetahui pengusaha-pengusaha yang dari nol dan kita juga harus mengetahui pengusaha-pengusaha yang dari nol juga, tetapi ini usianya relatif muda. Seperti ini, yang pertama ada Reza Nur Hilman. Nah, bagi yang belum tahu namanya dia, mungkin dia lebih dikenal dengan menjual keripik setan Maici. Ya, Reza Nur Hilman adalah nama pemuda yang berasal belakangan produk keripik singkong ekstrak pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010. Seorang diri saat berusia 23 tahun dengan modal 15 juta rupiah. Untuk bisnisnya ini, ia menggandeng satu produsen keripik lokal asal Bandung. Nah, akhirnya pada saat itu juga dia mencari teknik bisnis yaitu melalui penjualannya di media sosial atau Twitter. Sebelum mengembangkan sayapnya dengan menerapkan sistem keagen yang menggunakan istilah jenderal agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Nah, para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling atau door to door. Nah, pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengakui kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box atau berpikir di luar kotak. Dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual yang lain sehingga membuat produknya eksklusif. Nah, saat ini pemasaran yang cukup unik ini terbukti mengangkat namanya dia di dunia maya sehingga setengah tahun saja omsetnya bisa mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Hamzah Izuhak. Nah, pemuda kelahiran 1993 ini sudah membuktikan diri sebagai pengusaha muda yang sukses. Sejak kecil dia terlihat memiliki bakat berbisnis, yakni dengan berjualan kelereng, petasan, hingga koran. Ia juga pernah menjadi tukang parkir dan ojek payung. Saat tengah mengikuti seminar bisnis, pelajar pada saat di SMA, Hamzah ditawari usaha waralaba bimbingan belajar oleh pemuda yang masih muda, namun sudah memiliki bimbingan belajar dengan kurang lebih 44 cabang. Dengan bermodal 5 juta rupiah dan pinjaman 70 juta rupiah dari ayahnya,
ia membeli salah satu cabang yang ditawarkan, yang diambil alih seharga Rp175 juta. Sisanya sebesar 100 juta rupiah ini dibayarkan secara dicicil, keuntungannya dari setiap semester. Nah, usahanya semakin berkembang dan kini sudah memiliki 3 lisensi waralaba bimbel dengan jumlah siswa di atas 200 orang setiap semester. Sejak akhir 2019, bisnis Hamzah resmi berbadan hukum dengan nama CV Hamasa Indonesia. Dan pemuda ini menjadi direktur utama pada usia 22 tahun. Nah, yang ketiga ini yang mungkin yang kita sering kenal atau yang tidak mungkin kita kenal, yang saat ini menjadi Menteri Kemendikbudristek, yaitu Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim, beliau adalah pendiri Gojek, di mana awalnya lebih memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi karena merasa lebih aman. Tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil. Bahkan ia hampir 5 kali sehari naik ojek selama menggunakan jasa ojek. Ia tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak seperti ia menggunakan taksi. Dirinya pernah 2 kali kecelakaan, kendaraan pribadi 3 kali kecelakaan, dan naik motor pribadi 1 kali kecelakaan. Nah, lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadiem Makarim pun sering ngajak ngobrol para tukang ojek. Nah, dari hasil risetnya ini kebetulan ya. Nah, dari hasil risetnya ini dia ya bisa kita lihat seperti sekarang gitu. Dan juga saat ini Nadiem Makarim ini sebagai CEO dari pendiri Gojek. Kini sudah ada 10.000 sopir ojek yang tergabung dalam Gojek. Pertumbuhan 10.000 sopir ojek sangat cepat tahun ini. Pada awal Januari 2015 saja mitra ojek masih 1.000. Awal mobil Gojek sudah diunduh sebanyak 400.000. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata atau ada kesalahan dari tindakan atau perbuatan kami. Saya Tadat Gumilar Triwidya Mokhtar dan Muhammad Yusuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.